Ini lurah-lurah. Ini. Ya. Lapor, pencanangan dimulainya pendataan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung hari ini, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Siap? Lanjutkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan dalam acara pencanangan dimulainya pendataan potensi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang terselenggara pada hari ini, Selasa 8 Juli 2025. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, sekaligus selaku Ketua Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah, beserta Sekretaris Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Badung atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati pula. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Doa akan diantarkan menurut keyakinan agama Hindu dengan mengambil sikap amusti karana. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Namastu namasidam Om kesamo swamo jagat natu sarwa karya sidamedeki waranamyo surya swara Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, puja pengastuti dan angayu bahagia kami haturkan kehadapan Yang Widi, karena asung kertawaranugara Hyang Widi. Pada hari ini, kami dapat berkumpul dalam rangka pencanangan dimulainya pendataan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa tiada suatu hal apapun yang dapat terlaksana tanpa perkenan Hyang Widi. Oleh karena itu, bimbinglah kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan tujuan kami. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kekurangan kami, sucikanlah pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Semoga Hyang Widi berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Sidirastu Watastu Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah. Disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung yang dalam hal ini diwakili, yang saya hormati Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Badung, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, para camat se-Kabupaten Badung, para lurah dan perbekal se-Kecamatan Kuta Utara, yang saya hormati para kepala lingkungan dan klien Banjar Dinas se-Kecamatan Kuta Utara, begitu pula super admin, CUPD dan petugas pendataan dari seluruh perangkat daerah, Desa Adat Kerobokan,
yang saya hormati pemucuk prajuru Pura Dang Kayangan Peti Tengah, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai umat beragama, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puja pengastuti angin bahagia kepada Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, serta Ida Betara Sani Melinggih, Ring Pura dan Kayangan Peti Tengah yang telah melimpahkan wara nugerahanya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pencanangan dimulainya secara serentak pendataan potensi pajak daerah di seluruh wilayah Kabupaten Badung oleh Bapak Bupati Badung yang dipusatkan di Kecamatan Kuta Utara, tepatnya di Wantilan Pura Dang Kayangan Peti Tengah. Selaku Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung, Bapak Wakil Bupati Badung, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Badung, serta seluruh undangan sekitar 250 orang yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pencanangan dimulainya secara serentak pendataan potensi pajak daerah hari ini. Menindaklanjuti keputusan Bupati Badung nomor 258-02-HK-2025 tentang pembentukan tim terpadu optimalisasi pajak daerah, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, jumlah potensi pajak daerah berdasarkan data perizinan berusaha terbit periode tahun 2021-2025 sebanyak 40.060 usaha dengan rincian 10.467 usaha telah memiliki NPWPD atau NOPD, namun 7.232 usaha perlu validasi ulang. Kemudian 29.593 usaha baru yang perlu didata, dan total 36.825 usaha yang perlu didata dan validasi ulang sudah dilengkapi koordinat lokasi usaha-usaha tersebut. Kedua, sebaran data potensi pajak daerah berdasarkan data izin usaha yang terbit dari sistem USS sebagai berikut. Kecamatan Kuta Utara sebanyak 13.362 izin. Kemudian Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 10.061 izin. Kecamatan Kuta 9.803 izin. Kecamatan Mengui 5.380 izin. Kecamatan Abian Semal 995 izin, dan Kecamatan Petang 189 izin. 3. Pendataan potensi pajak daerah menggunakan sistem informasi optimalisasi pajak daerah atau COPD yang kita bangun atau dibangun oleh tim IT DPM PTSP bersama tim Bapeda dan tim PUPR Kabupaten Badung. 4. Pembagian lokasi dan target pendataan diatur secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai sebagai berikut. A. Perangkat daerah rata-rata 700 sampai 1.500 usaha dengan jumlah petugas maksimal 12 orang. B. Bagian pada sekretariat daerah rata-rata 450 sampai 600 usaha dengan jumlah petugas maksimal 6 orang. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendataan sekitar 30 sampai 45 hari mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 21 Agustus 2025. 5. Seluruh admin perangkat daerah dan petugas pendataan sebanyak 386 orang sudah kami berikan pelatihan dan simulasi penggunaan COPD. 6. Bidang-bidang usaha menjadi target pendataan meliputi PBJT, makanan dan atau minuman. 2. PBJT atas jasa perhotelan. 3. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. 4. Pajak reklame dan pajak air tanah. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Bupati memberikan arahan sekaligus mencanangkan dimulainya pendataan potensi pajak daerah secara serentak
di Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Badung sekaligus membuka pencanangan dimulainya pendataan potensi pajak daerah di wilayah Kabupaten Badung yang ditandai dengan pemukulan gong. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya minta pasukan diistirahatkan. Yang saya hormati Bapak Sekda sekaligus selaku Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah kita, yang juga didampingi oleh Pak Kadis PTSP selaku Sekretaris Tim, yang mewakili Kejaksaan Negeri Badung yang juga saya hormati, Bapak Ibu para pimpinan perangkat daerah yang ikut tergabung di dalam tim optimalisasi, para camat juga yang berkesempatan hadir, para lurah perbekal yang juga hadir pada pagi hari ini, para ASN yang juga hadir yang mewakili masing-masing perangkat daerah, admin daripada SIOPD yang juga hadir pada pagi hari yang saya hormati, Jero Desa Adat Kerobokan, Kesarangan Pemucuk Pura Luar Bedengat, talar sane banget uang yang titian, rekan-rekan media cetak, para klien Kaling saya lihat ada Kaling tadi, karena saya tahu Kaling ada satu Kaling yang pakai kacamata hitam itu. Saya kenal saya ada Kaling yang datang hari ini. Rekan-rekan media cetak elektronik yang berkesempatan hadir juga meliput pada hari ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Astunggara pada hari yang baik ini, ya kita bisa hadir di tempat ini di Wantilan Puruluur Gede Tengep, Kecamatan Kuta Utara, yang serangkaian kegiatan kita yaitu pencanangan pelaksanaan daripada pendataan potensi pajak daerah kita Kabupaten Badung, yang memang hari ini kita canangkan sebagaimana yang pernah kita deklarasikan di Gedung Girinata Mendalar. Bapak Ibu yang saya hormati, juga sebelumnya juga saya minta maaf karena tadi mungkin awalnya jam 9 kita mulai, tapi mohon maaf sekali saya nggak bisa menghindar. Saya begitu akan siap-siap berangkat, sudah tamu banyak sekali di rumah saya, ya satu persatu, tapi juga nggak lama-lama banget saya udah langsung bicara karena saya pikir itu juga penting sekali. Ada beberapa anggota DPR juga banyak sekali datang, jadi saya nggak enak. Jadi mohon maaf sekali, bukan saya berarti menganggap kegiatan ini tidak penting daripada yang tamu, tapi kita semua sama-sama. Yang kedua juga saya mohon maaf sekali juga karena mungkin ya karena kesibukan saya terlalu padat sekali. Setiap malam kadang-kadang saya berusaha untuk menghadiri kegiatan PKB sehingga ya waktu agak cukup. Rata-rata saya tidur di atas jam 12, jam 1, kadang-kadang baru mandi dan seterusnya. Tapi itu semua tidak ada masalah sepanjang kita akan mempunyai satu prinsip yang sama, terutama semangat juang kita ke depan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya seperti yang pernah saya sampaikan dulu bahwa kelihatannya dari laporan Pak Sekda tadi juga menyampaikan ternyata kondisi pajak kita di Badung ini ternyata belum maksimal sekali.
Dan itu indikator kita bisa lihat bahwa dari laporan Pak Sekda dan pernah saya sampaikan juga dari terbit yang izin 40.061 izin usaha yang resmi itu berangkat dari OSS itu kemarin malah kita punya baru yang terdaftar dalam NPWP hanya 10.000 lebih. Sedangkan sekarang kita sudah mulai bergerak dan hari ini kita canangkan bahwa kita kan tidak hanya sekedar omong-omong saja, tapi benar-benar serius. Dan malahan saya selaku kepala daerah di Badung ini tidak main-main, tidak hanya sekedar melibatkan perangkat daerah yang terkait saja, yang fungsinya untuk untuk bagaimana mengoptimalkan pendapatan pajak kita, tapi juga saya melibatkan semua komponen yang ada di Badung ini. Dan lebih-lebih lagi ASN saya libatkan sekarang. Seperti apa yang pernah saya sampaikan bahwa mungkin di awal sempat orang meragukan apa iya akan bisa jalan. Tapi saya yakin kalau kita serius bersama-sama, saya yakin sekali apa yang menjadi impian kita bersama pasti akan terwujud. Nah seiring dengan itu, kalau ini sudah bisa terwujud dengan baik, saya kira, mohon maaf, pendapatan Badung ini akan semakin hari akan semakin meningkat. Bayangkan dengan angka 10.000 lebih aja, kita pada posisi angka 6 triliun lebih lah kita dapat dari sektor PBJT ya, untuk hotel, restoran, untuk tamu pajak-pajak. Bayangkan kita baru 10.000. Sekarang saya dengar laporan tadi bahwa untuk Kuta Utara saja 13.326. Kalau saya lihat itu 34,03%. Ini baru Kuta Utara. Kuta Utara ini kalau kita bisa lakukan sentuh itu, bukan tidak mungkin angka 6, sekian miliar yang totalnya PAD kita 7,5 triliun itu bisa menjadi 15 triliun baru di Kuta Utara saja. Ngomong-ngomong, baru di Kuta Utara saja, belum yang lain itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itulah tidak salah kita untuk bagaimana mengoptimalisasikan secara intensifikasi ini, kita dorong dari kolaborasi daripada seluruh perangkat daerah, seluruh jajaran yang ada di Badung ini, dari Kaling, dari Pak Lurah, Udurah, Berbekal, Camat dan seterusnya, termasuk seluruh jajaran ASN kita ini. Saya penasaran sekali berapa sih sebenarnya angka yang kita akan dapatkan dari pajak kita ini. Saya penasaran sekali. Makanya saya pernah bilang ada orang mengatakan ada kajian sekian 10 triliun dan sekian triliun. Kita buktikan sekarang berapa sih sebenarnya. Asal kita punya komitmen sekarang. Tidak cukup kita hanya seremonial kayak begini aja tanpa ada komitmen dari hati. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Sekda bahwa ini apa yang kita lakukan sekarang ini sudah kita siapkan anggaran untuk perjalanan dinas termasuk untuk biaya internetnya. Gitu Pak Sekda. Apalagi seperti itu, apalagi. Nah, yang kedua, mohon maaf ya, seperti yang sering saya sampaikan, kalau ini kita bisa angkat PAD kita ini, sehingga dengan PAD kita tinggi, tentu belanja pegawai kita kan tinggi indeksnya. Kalau sekarang mungkin pada angka 3 triliun, 3,2 triliun, ya mungkin besok kalau didapat menjadi 4,5 atau 5 triliun. Berarti ini kan potensi kita. Saya pasti dorong kepada teman-teman semua yang berhak untuk itu. Saya nggak akan ragu-ragu. Kenapa? Saya akan kembalikan. Setelah itu baru kita akan bawa kepada belanja modal, infrastruktur dan seterusnya. Termasuk belanja bantuan sosial. Termasuk juga dalam bidang yang mandatori, kesehatan, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Ekosistem ini kita akan bangun sekarang ini. Jadinya mohon maaf sekali ya, saya nggak mau nanti kita hanya bapenda aja bekerja. Kita semua bergerak, maka saya tugaskan Pak Sekda selaku ketua tim. Nah ini menyangkut lintas perangkat daerah. Pak Sekda dengan dibantu oleh dinas perizinan, penanaman modal dan PTSP. Ini saya harapkan akan bisa bergerak di samping nanti didukung oleh ada Bapenda, ada pertanian juga di sini terkait dengan subaknya juga. Banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itulah maka pada hari ini saya minta teman-teman semua nih jangan hanya sekedar kita berkumpul di sini berdiri, declare, pencanangan, selesai. Saya akan lihat reportnya, progresnya bagaimana. Saya akan lihat, saya akan pantau benar
berapa sih kita bisa dapatkan pendapatan pajak ini. Nah, kalau bayangkan hanya di Kuta Utara 13.326 wajib pajak, dan itu yang berbasis OSS, tidak untuk kemungkinan yang tidak berizin juga ada. Tidak untuk kemungkinan. Dan itu di dalam ketentuan regulasi perpajakan, saya kira nggak ada alasan kita tidak mendaftarkan. Ya, ya. Sepanjang dia berbasis transaksi. Itu baru yang faktual, yang berizin. Tetapi yang di luar berizin. Tapi di lain pihak juga tentu kita dorong adalah bagaimana terhadap perizinan yang terbit itu benar-benar tidak melanggar. Jangan sampai kita mendapatkan izin dalam kondisi posisi kegiatan itu melanggar, apalagi melanggar pemanfaatan ruang. Ini juga harus kita lihat. Maka saya minta nanti Pak Kadis PUPR harus hati-hati sekali ke depan ini. Tidak boleh hanya sekedar perhatikan baik-baik, perhatikan. Dan saya juga tidak mau nanti orang berinvestasi ke Badung ini diamat-amat. Jangan. Kita buka, karena ada beberapa juga saya banyak lihat kasus yang ternyata kasihan investor itu. Dia udah berusaha, tetapi ternyata di lapangan dia agak terlambat. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ternyata banyak juga yang, mohon maaf ya, orang-orang pihak ketiga yang menjadi, ya apakah biru jasa, ini kadang-kadang persoalan tidak jelas. Akhirnya kelihatannya di pemerintah daerah. Setelah saya cek, ternyata persoalan itu udah lama, dia nggak memenuhi persyaratan, udah dikembalikan, tapi dia ngomongin bahwa ini sebentar lagi akan keluar SKRD dan seterusnya. Saya kejar yang itu. Bapak Ibu mungkin nggak tahu, saya kejar. Saya telepon Pak Kadis PUPR. Saya telepon Pak Kadis, karena kebetulan saya ada di dalamnya itu, ada ikut. Saya tahu jadinya. Jadi saya nggak mau juga teman-teman investor itu yang mau berinvestasi di Badung ini, mohon maaf, dia nggak tahu informasi yang jelas. Dibohong-bohong, itu saya nggak mau seperti itu. Kalau sampai ada seperti itu, saya nggak segan-segan, saya akan ambil tindakan. Tapi kalau ternyata setelah saya cek Pak Kadis PUPR, saya baca, saya cek, ternyata bukan persoalan di kita, malah di orang-orang yang diminta, mungkin apakah apa namanya saya nggak tahu lah, yang mengatakan bahwa sudah selesai, kan kasihan kan. Kalau kondisi ini tercipta terus, ini mohon maaf, lama-lama orang tidak ada trust dengan Bali. Orang tidak ada trust, tidak percaya dengan kita semua. Itu akibat oleh segelintir orang yang memang, mohon maaf, hanya kepentingan sesaat. Ini harus kita sikat yang gitu-gitu. Jangan dibiarkan. Bila perlu kalau ada yang gitu-gitu, di blacklist Pak Kadis. Di blacklist Pak Kadis TSP juga ya. Di blacklist saja. Jadi kalau ada yang biru-biru yang kayak begitu, udah blacklist saja. Jangan sampai menjatuhkan citra kita. Kasihan kan, sampai ada orang sekian, kasihan kan. Saya nggak mau seperti itu. Nah, makanya sekarang dengan kita berkumpul di sini, ini nggak main-main, kita serius. Saya benar-benar kawal tim ini. Saya ingin buktikan berapa sih sebenarnya kita dapat ini. Bayangkan Bapak Ibu semua, dengan kondisi pariwisata kita yang bagus ini, yang sudah agak semakin meningkat. Secara kuantitatif dulu, secara kuantitatif dulu. Itu kalau saya lihat data dari 2021-2025, investasi yang ada di Badung ini, baik itu dari PMA, modal asing maupun PMDN, pada modal dalam negeri, itu sampai 45,7 triliun. 45,7 triliun itu lumayan. Tetapi kalau kita buat trust sekarang, kalau kita buat sistem yang jelas, ya kan? Kalau kita, mohon maaf, proses bisnis kita tidak ganggu dengan memberikan pelayanan yang terbaik, bukan tidak mungkin orang akan banyak berbondong-bondong berinvestasi ke Badung. Bapak Ibu biar paham sekalian, banyak loh beberapa investor tuh yang lari dari kita ke Vietnam, lari ke tempat lain. Itu salah satu penyebab karena apa? Ya karena dia merasa kurang nyaman. Mungkin tidak mendapatkan yang dia harapkan. Nah oleh karena itulah maka saya sekarang, mohon maaf sekali, kalau Bapak lihat kebijakan saya, ini adalah fokus kepada infrastruktur. Kenapa kami fokus ke infrastruktur? Kami ingin mengangkat carrying kapasitas kita. Kalau kita tidak sentuh itu, gimana kita bisa mengangkat carrying kapasitas kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan wisatawan secara kuantitatif akan naik lagi? Nggak akan bisa. Secara kuantitatif, sederhananya, semakin banyak orang datang ke Bali, ke Badung ini,
Logikanya, uang pasti akan bertambah. Logikanya dulu, saya belum bicara secara kualitas, tapi baru kuantitatif. Logikanya. Tapi ketika orang akan banyak datang ke Badung, orang akan semakin urban, akan banyak orang urban datang ke kita. Ya, tidak untuk kemungkinan akan, ya mohon maaf seperti sekarang ini, kemacetan ada di mana-mana. Kalau ini kita tidak sentuh, mohon maaf sekali, tidak akan lama, orang itu akan pergi dari kita. Maka saya mohon maaf sekali, saya agak fokus ke sini, saya nggak main-main. Ditanya Pak Sekda dengan jajaran TAPD. Saya begitu rapat selalu bersih buka pertama pasti anggaran belanja untuk infrastruktur. Nggak ada yang lain kecuali pegawai. Saya nggak berani. Itu saya kejar dulu karena saya akan ngejar. Saya ingin carrying kapasitas di Badung ini akan naik. Sehingga begitu ini naik, kualitas pariwisata di Badung akan naik. Saya mohon maaf, saya sudah bicara dengan teman-teman bupati juga sudah bicara. Saya ingin benahi Badung ini dulu. Karena kalau Badung ini sudah ada trust dari wisatawan, sudah ada orang merasa nyaman dan aman datang ke Badung, akan berdampak ke daerah lain. Karena bagaimanapun juga, Badung ini adalah menjadi etalase pariwisata Bali. Nah, kalau kita tidak bisa tampilkan dengan satu penampilan yang pesona yang menarik, tentu orang akan pergi. Nah, ini mindset ini yang saya bangun sekarang, biar Bapak Ibu paham. Tidak hanya sekedar kita, mohon maaf, buat tim tidak. Tapi saya akan kawal semuanya. Apalagi lurah itu kan penentuannya di tangan saya. Jangan macam-macam. Nanti artinya fokus serius. Pak Klian juga serius. Saya ada Pak Klian senyum-senyum di belakang tuh. Ini rata-rata kliennya banyak waktu saya jadi camat juga. Nah, ini serius. Dan saya minta Pak Klian juga bantu kami. Kalau udah pendapatan naik, ya tinggal ngomong sama saya, Pak Bupati, saya minta santunan saya tuh nafkah saya dinaikkan, kan gampang kan. Kita ekosistem ini kita buat, jangan ujuk-ujuk nggak ngapa-ngapain, Pak Bupati minta nafkah naikkan. Nah, jangan seperti itu, kita kerja. Maka saya akan lihat kaling ini nanti, yang mana kalingnya misalnya Banjar Semer gitu. Karena Banjar Semer saya lihat pakai kacamata hitam udah siap. Ini kan potensi pajak banyak di sana kan. Awas kalau sampai nggak ada pajak naik. Ya, ekosistem ini kita bangun. Pak Klian, saya minta tolong Pak Klian, ayo kita lupakan yang dulu kalau mungkin ada nggak benar, lupakan yang dulu kalau mungkin. Siap? Ya, siap, kencang. Termasuk ngatasi banjir juga bantu kami. Informasi itu sekarang mohon maaf sekali, ini Pak Sekda juga Pak Kadis PU, coba BPBD juga saya lihat. Oh ya, terima kasih banyak ya. Saya mohon maaf kemarin tuh walaupun saya dalam keadaan ini, Pak Camat bergerak semua, LK juga saya lihat, Damkar, ini terutama yang di lapangan nih, mohon maaf. Wah, saya kemarin banyak yang ngasih salam-salam ke saya, katanya kemarin Pak banjir nggak bisa kita ngelak, tapi cepat ditangani. Ditepuk tangan dulu semuanya. Jadi saya ingin mindset ini jaga Pak Sekda, coba kondisi seperti itu karena kita udah tahu, udah di Badung ini udah nggak jauh beda dengan Jakarta kita. Saya lihat running tadi saya berita semua banjir. Pak Pramono Anung bilang, oh sampai nggak tidur, semua banyak. Saya juga takut seperti itu. Makanya saya minta nanti Pak Kadis Perizinan, Pak Kadis PU dan termasuk AMDAL juga nanti tolong hati-hati menerbitkan izin. Jangan sampai zona-zona tertentu yang memang nggak boleh dibangun jangan dikeluarkan izinnya. Atau bagaimana cara nanti kita pelan-pelan tapi pasti kita akan melakukan penertiban terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang kita ini. Pelan-pelan lah kita. Nanti kita akan, karena bagaimanapun juga ini berdampak kayak banjir-banjir sekarang ini. Oleh karena itulah maka saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah saya lihat hadir di sini dan tolong serius siapa orangnya, dari perangkat daerah mana. Ini kalau kita sudah kompak kayak gini kan sangat luar biasa. Apalagi adik-adik dari yang adminnya ya, yang admin saya lihat ini tolong dibantu kami ya.
Ya minimal kalau udah bagus nih, baju ndaknya pasti diganti nanti lebih bagus nih. Ya, kita sama-sama di sini. Gimana caranya? Oh ya, yang jelas saya udah sampaikan juga kemarin bahwa mohon maaf sekali, saya ini dalam mengelola pemerintahan kelihatannya saya akan mendorong ada jiwa entrepreneur. Jadi sebisa mungkin kalau belanja infrastruktur, saya akan dorong ke pihak ketiga. Saya nggak mau pakai ngeluarin uang, tapi uang yang saya dapat saya akan investasikan. Saya tantang sekarang Pak Sekda juga, sekarang saya minta Pak Sekda kawal RPJMD, karena saya sebentar lagi saya akan membangun beberapa badan usaha, yaitu badan usaha investasi, termasuk mungkin pangan kalau nggak salah. Ini penting sekali, barusan saya ada ketemu orang penting juga, barusan saya diskusi sebelum saya kesini, bagus sekali. Ini untuk membantu petani juga, ini kita fokus. Sementara saya melihat bahwa dari beberapa BUMD kita ini yang memang mendatangkan uang, yaitu baru di BPD. BPD Bali, saya lihat bagus hasilnya. Ya, untuk 2025 kemarin kita dapat uang 266 miliar dari 75% yang harus kita bisa bagi dari dividen, di luar penyertaan modal, di luar untuk modal. Saya punya pertimbangan bahwa besok kalau saya dapat uang, malah saya sudah ancang-ancang pasang untuk induk 2026 nih, kalau nggak ada halangan apa, kalau udah lancar, itu akan kita pasang total 550 miliar penyertaan modal. Orang nggak berpikir, kenapa Pak Bupati di satu sisi pinjam uang, loh kenapa di satu sisi nama modal? Jadi, kalau untuk infrastruktur saya akan pakai pihak ketiga atau pinjam uang, tapi di sisi lain saya menyiapkan untuk investasi, sehingga ada pendapatan buat kita. Kedepan saya tidak ingin pendapat kita hanya di sektor pajak aja. Saya ingin dari potensi badan usaha yang kita miliki ini, kita harus dapatkan. Astungkara dengan target itu yang saya pasang, 2027 kita akan bisa dapat dividen di atas 600 miliar dalam setahun. Itu luar biasa, teman. Itu baru dari sektor. Ya kita tidak menutup kemungkinan juga. Besok kalau ada tempat yang bagus, saya akan bangun hotel. Saya akan bangun hotel. Saya juga nggak mau kalah bisa bangun akomodasi restoran yang bagus. Atau apa yang bisa bergerak itu, saya akan bangun. Itu ya, itu bukan apa B2B nanti, bukan dengan pemerintah, tapi dengan badan usaha yang kita punya. Sehingga kita punya pundi-pundi uang banyak. Ini yang kita akan lakukan ke depan ini. Oleh karena itulah maka coba dulu ini, kalau udah bagus hasilnya, apalagi tadi saya lihat bahwa di dalam pelaksanaan nanti ini pendataannya diharapkan juga, mohon maaf ya Pak Sekda juga, untuk semua kegiatan usaha di Badung ya berbasis point of sale itu. Jadi saya mau semua usaha di Badung ini ya bisa real time melaporkan kepada sistem yang ada di kita di Badung. Siapkan adik ya, real time dia. Bayangkan berapa kita akan buat. Kalau sekarang mungkin kecil kelihatannya, bayangkan 1 juta atau 5 juta kali sekian, Pak. Berapa uang kita akan dapatkan baru dari pendataan ini. Maka saya, kalau ini lancar pendataan ini, 2026 perubahan pasti akan ada perubahan besar. Kalau sekarang kita pasang angka, kalau nggak salah ya berapa ya, 10 triliun ya, 10 triliun, ya mudah-mudahan akan bisa tercapai. Mudah-mudahan akan bisa tercapai. Walaupun kalau kita lihat secara agregat, kalau kita bandingkan antara 2024, 2025 dan 2026, ini kelihatannya kan 7,5 triliun menuju 10 triliun kan akan cukup berat. Tetapi kalau ini maksimal, saya yakin sekali ini kan bisa tercapai. Nah kalau itu tercapai, bayangkan berapa kita belanja pegawai kita, coba. Belanja pegawai kita, misalnya kalau sampai 10 triliun kali 30%, udah luar biasa. Nah untuk itulah maka nanti saya minta kepada Bapak Ibu semua, tolong semangat kita, serius. Kenapa? Karena saya minta juga nanti Pak Sekda atau Bapak Penda siapkan regulasinya. Saya kira sudah ada bagi kegiatan usaha yang bergerak di Badung yang tidak ikut dalam point of sale ini ditutup. Harus ada regulasi yang mengatur seperti itu. Saya yakin dia tidak akan berani. Ditutup itu aja. Atau minimal ditutup sementara
sampai dia mau bergabung dengan kita. Kita ingin lakukan seperti itu. Saya percaya bahwa dengan dukungan Bapak Ibu yang hadir hari ini, dan tentu saya akan lihat nanti progresnya bagaimana. Nanti saya percaya PAD Badung ini akan semakin hari akan semakin meningkat. Sehingga apa? Sehingga mungkin target saya 2025-2026 saya pakai pinjaman 3 triliun. Setelah itu mungkin tidak perlu lagi pakai itu lagi. Ini sudah bergerak terus. Ini mohon maaf sekali, dari 3 triliun estimasi yang kita pinjam, itu rencana kita, sesuai dengan program kita ingin menata jalan PT Tenggat ini, Batu Belik. Jadi di Batu Belik itu nanti kalau orang ke Berawo itu dari Batu Belik ini menuju PT Tenggat menuju Batu Belik ini akan satu arah nanti di Batu Belik. Sehingga keluarnya dia akan lewat Berawo itu menuju Umualas, menuju Kedampa, menuju Teku Barat. Saya kira Pak Camat Kota Utara, Pak Lurah sudah tahu. Sosialisasi kita sudah lakukan sekarang. Ini kita nggak main-main. 2025 perubahan Ketok Palu udah siap kita bayar. 2025 perubahan ini di akhir tahun Desember kita udah langsung tender untuk konstruksi. Sehingga 2026 akhir itu jalan sudah selesai. Itu yang kita lakukan. Itu baru 3 ruas jalan, termasuk GWK, termasuk ke Melasti, ke Melasti Lingkar Selatan. Nah seperti itu. Lanjut terus. Hari ini saya ketemu ada konsultan ya mau kelas dunia lah. Saya minta pada dia tolong dibantu kami untuk membuat penataan di Badung ini. Dia udah datang, dia udah buat konsep, sekarang dia mau paparan dengan saya. Kita tidak main-main Pak. Kita tidak kelas ecek-ecek, kita ngundang kelas dunia lah. Kebetulan Badung ini kelas dunia, kan perlu kita ngundang. Dia siap membantu kita, dia udah siapkan, dia paparkan. Karena apa? Karena saya sedang akan menuju membangun fisiknya kota Mangupuro. Saya ingin membangun fisiknya kota Mangupuro pelan-pelan. Astungkara nanti kalau nggak ada halangan nanti 2027 mungkin kita mulai garap untuk jalan atau 2006 akhir perubahan kita garap mulai jalan Gatot Subroto Barat menuju ke Tegal Jaya langsung tembus ke barat menuju ke Canggu lagi. Ke Canggu, ke terminal, rencana kita terminal yang tanah provinsi yang dipakai untuk sampah kemarin, pengolahan sampah, saya akan coba rubah nanti menjadi terminal. Sehingga siapapun yang datang ke Canggu dan sekitarnya tidak langsung ke Canggu, dia masuk terminal dan kita akan siapkan shuttle bus menuju Canggu. Sehingga nanti tidak akan macet seperti sekarang. Yang ke kanan kita akan menuju terminal Mengui, menuju Wertibuana. Itu kita buatkan nanti. Banyak. Termasuk Pak Sekda juga pikirkan dari Polres Badung menuju ke timur, Penarungan, Latu, Mamal. Untuk mengatasi kemacetan di Simpang Mamal. Ini kita akan dorong juga. Kita ini luar biasa yang program yang harus kita lakukan. Sehingga nanti ada beberapa titik-titik kita akan membuat taman kota, kita membuat gor, dan seterusnya. Nah itulah yang akan kita lakukan. Sehingga kita perlu pendapat yang maksimal. Jangan sampai nanti banyak kegiatan di Badung, tetapi pendapat kita tidak maksimal. Ini kita sayangkan. Nah, untuk itulah maka mari kita bersama-sama melalui pembentukan tim terpadu ini, kita akan bisa dorong sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk peningkatan PAD kita setiap tahun akan semakin meningkat. Seiringnya hal itu juga kesejahteraan di Badung akan semakin meningkat. Akhirnya dengan mengucapkan Om Ayugena Mastu Nama Sidam, hari ini hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, pencanangan dimulainya pelaksanaan pendataan potensi pajak di Kabupaten Badung secara resmi serentak saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Om Santi Om. Pemukulan gong oleh Bupati Badung didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Badung atau yang mewakili Ketua dan Sekretaris Tim TOPD.